Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sahabat pendengar yang berbahagia, Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada manusia. Di antara kenikmatan yang utama yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat umur. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pastilah merasakan nikmat umur, entah ia panjang atau pendek. Namun sebenarnya panjang atau pendeknya umur manusia itu relatif. Artinya sebenarnya bukan masalah panjang dan pendeknya usia yang harus jadi pertanyaan, dan sudah dipakai untuk apa saja umur yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, dan tentang ilmunya, untuk apa ia pakai, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa ia pakai. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sahabat pendengar yang berbahagia, kemarin kita memperingati milad atau hari lahir Universitas Muhammadiyah Palembang yang ke-44, tanggal 15 Juni 2023. Tentu harapan kita yang tergabung dalam Universitas Muhammadiyah Palembang untuk senantiasa kita berada dalam suasana yang baik, suasana yang tentram, nyaman, suasana saling dukung, saling memajukan untuk kita sama-sama manage universitas ini dengan baik dan benar, sehingga semakin bertambah usianya, semakin baik atau semakin maju. Tentu kita tidak ingin universitas yang sudah kita siapkan, yang sudah kita bangun dengan baik ini menjadi tidak baik atau menjadi mundur di masa-masa yang akan datang. Tadi kaitan dengan hadis, tentu kita akan merefleksikan diri hari milad ke-44 kali ini. Saya tadi dikatakan untuk apa digunakan untuk apa umur, atau tentang umur kita. Nah, kaitan dengan ini, usia ke-44 ini mudah-mudahan universitas yang kita cintai ini semakin maju dan semakin berjaya. Kedua, kesungguhan akan hal atau setiap hal atau semua sesuatu akan mengantarkan seorang muslim untuk secara disiplin dan ketat dalam menjaga dan mengatur waktunya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, memang kita akan memperhatikan dengan benar tentang disiplin untuk menjaga waktu. Ia tidak akan begitu saja menghabiskan waktu dan tenaga dalam hal tidak ada manfaatnya. Ia akan berusaha keras menjadikan setiap waktunya sebagai sarana berbagi kebaikan pada sesama. Itulah sebabnya di awal-awal dari surat Al-Mu'minun, di antara orang-orang akan dijamin masuk surga adalah mereka yang menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sahabat pendengar yang berbahagia, ada juga hadis yang menyebutkan tentang kebaikan dan kualitas keimanan seseorang. Itu dicirikan dengan kemampuan yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya.
Orang yang baik keimanannya akan memenuhi waktunya dengan aktivitas-aktivitas yang baik dan bermanfaat. Sebaliknya, mereka yang masih banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna, maka itu petunjuk bahwa keislamannya belum mencapai taraf baik. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat pendengar yang berbahagia, maka kalau kita perhatikan kehidupan sehari-hari, seorang muslim haruslah menggunakan waktunya seefektif mungkin. Setiap detik dari waktu kita harus dipastikan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan sampai ada yang terlewatkan tanpa makna, apalagi sengaja membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Di antara cara meraih keberkahan waktu bagi seorang muslim adalah dengan mencoba menyiasati dan menghindari hal-hal yang menyebabkan waktu itu terbuang sia-sia. Setiap muslim harus mengevaluasi kegiatannya sehari-hari, apakah sudah dihabiskan untuk hal-hal yang bermanfaat atau mungkin malah masih banyak waktu kosong dan waktu luangnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, Abdullah bin Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan kau tunggu waktu sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian terakhir hadis yang ingin saya sampaikan bahwa ad-dunya salah satu ayam. Dunia itu ada 3. Itu hari kemarin yang sudah berlalu dengan semua yang ada padanya. Kemudian hari esok yang bisa jadi kamu tidak menemuinya. Dan hari ini, maka beramallah di dalamnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, sekali lagi teman-teman kita semua untuk senantiasa memanfaatkan waktu atau meraih keberkahan waktu kita yang tidak banyak atau yang hanya sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.